jurang antara yang kaya dan yang miskin yang semakin lebar. Jangan senang-senang dengan kesenjangan yang tambah lebar ini. Potensi konfliknya besar. Termasuk akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Jangan santai-santai dengan situasi semacam ini. Apa saja sih yang hari ini kita hadapi? Ya sebenarnya banyak, cuma kan tidak mungkin saya sampaikan semuanya dari buku-buku. Saya ambil yang rasanya relate saja dengan kita. Paling tidak untuk menyadarkan kita agar senantiasa waspada, senantiasa sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam ini kita masuk ke tema krisis sosial dan krisis politik. Bagian krisis sosial, krisis politik ini termasuk krisis di luar diri, tapi akarnya dan efeknya mungkin saja ada di dalam diri kita. Ini satu dunia yang tidak terelakkan pasti kita hadapi, dunia sosial dan dunia politik. Kalau dalam tradisi filsafat dikenal dunia sosial dan dunia politik itu punya jenis kebenaran yang khas, namanya kebenaran intersubjektif. Kebenaran intersubjektif itu benar salahnya sesuatu itu tergantung kesepakatan. Itu dunia sosial dan dunia politik. Jadi ada 3 jenis kebenaran. Ada kebenaran itu objektif, ada kebenaran itu subjektif, ada kebenaran itu intersubjektif. Kebenaran objektif itu ya kebenaran yang semuanya sama dimanapun, tidak tergantung pandangan kita, persepsi kita. Kita tidak bisa bilang tergantung persepsi saya dong, tidak bisa begitu kalau untuk kebenaran yang objektif ini. Misalnya meja ini taplaknya warnanya hijau, ini kan objektif. Kita tidak bisa bilang, yo suka-suka saya pak, sesuai kepentingan saya nantinya. Ya kamu diketawain orang, ya ini secara objektif ya hijau. Kecuali yang buta warna ya. Kecuali yang hijau jadi biru, biru jadi hijau. Jadi ini namanya objektif. Hari ini hari Rebo jam 20 lebih 18 menit. Itu faktanya kan memang gitu, objektif. Tapi nanti ada jenis kebenaran kedua, kebenaran subjektif. Kalau ini baru sesuai persepsi kita. Bahwa malam hari ini kita ngaji itu objektif. Tapi malam hari ini temanya menarik atau tidak, itu subjektif. Mungkin ada yang anggapnya menarik, ada yang anggapnya tidak menarik. Persepsi kita bisa beda-beda. Nah, nanti ada jenis ketiga kebenaran. Namanya kebenaran intersubjektif. Kalau kebenaran intersubjektif ya dunia sosial, dunia politik itu kebenarannya intersubjektif sesuai kesepakatan. Jadi disepakatinya begitu. Nah, ini namanya intersubjektif. Misalnya ngaji filsafat itu disepakati setiap Rabu malam Kamis. Ini jenis kebenaran intersubjektif.
Kenapa tidak subjektif, Pak? Ya karena ini kesepakatan kita. Kalian tidak bisa suka-suka kamu. Pokoknya saya mau ngaji Selasa malam saja. Terserah yang lain mau ngaji Rabu. Ya kamu tidak ikut ngaji akhirnya. Wong sudah disepakati Rabu malam. Ini yang disebut intersubjektif. Disepakati begitu. Baik. Nah, nanti jenis kebenaran ini tentu saja kadang-kadang ya ada kesepakatan yang tidak pas, yang keliru, manipulatif, dan lain sebagainya. Dari situ nanti timbul krisis-krisis. Baik, kita mulai ya tentang dunia kita bersama, dunia sosial dan politik. Saya awali dari teori ini. Jadi ini tadi saya ambil menarik, ada teori-teori tentang tipe-tipe masyarakat yang ternyata ya setiap tipe itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada resikonya. Ini nanti mungkin jadi akar dari berbagai krisis. Nanti kita pakai ya mengidentifikasi diri kita itu ada di mana. Nanti ada yang membagi masyarakat desa dan masyarakat kota. Jadi rural dan urban. Ya ada kurang ada lebihnya. Kalau masyarakat desa itu dikenal harmonis, solider, kuat memegangi budayanya, lingkungannya masih alami. Tapi juga ada kekurangannya. Misalnya perubahan berkembangnya lambat, inovasi tidak banyak, peluang ekonominya terbatas. Nah, itu desa. Lawannya kota. Kalau kota itu lebih modern, inovatif, akses pendidikan, akses ekonomi luas, interaksi sosial macam-macam banyak. Tapi juga ada resikonya. Tekanan sosial tinggi, kalian gampang stres. Kriminalitas juga macam-macam. Kita sering teralienasi dengan diri kita sendiri. Itu cirinya jenis masyarakat kota. Saya tidak tahu kalian termasuk tipe masyarakat apa. Mungkin yang di Jogja sekarang mungkin banyak yang kota ya. Tapi pulang kampung nanti kamu kembali ke masyarakat desa. Atau kamu mau ngeritik, Pak, sekarang desa juga tidak sealami itu, Pak, misalnya. Tidak semurni itu, ya silakan saja. Tapi ada teori begini. Nanti ada teori lagi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kalau masyarakat tradisional itu biasanya lebih religius, lebih setia, berkomitmen pada adat, hidupnya sederhana, terarah. Meskipun nanti ada yang mengkritik, biasanya ya karena terlalu kuat memegangi tradisi, lambat perkembangannya, kurang rasional, lambat merespon tantangan zaman. Kebalikannya, masyarakat modern, kalau modern lebih rasional, demokratis. Kemudian lebih efisien, produktif. Tapi ya kan banyak itu yang kritik modern, kehilangan spiritualitas, terlalu materialistik, krisis makna, dan lain sebagainya. Atau masyarakat kita hari ini tipe masyarakat teknologis. Serba cepat, serba efisien, akses informasi tanpa batas, AI, gaya hidup yang serba praktis. Enak seperti kita rasakan hari ini, tapi ya ada efeknya. Ketergantungan pada teknologi, interaksi sosial yang mulai tidak manusiawi, disinformasi, privasi terancam, dehumanisasi banyak. Atau masyarakat kapitalis, produktivitas tinggi, inovasi ekonomi, kebebasan kompetisi. Tapi ada resikonya. Resikonya apa? Kesenjangan sosial,
eksploitasi, manusia hanya dilihat sebagai komoditas. Atau kalian punya idealisme sendiri, ada banyak konsep komunal ideal. Al-Farabi menyebutnya ara'u ahlul Madinah al-Fadilah. Ada yang punya konsep khilafah, ada yang macam-macam, ada konsep-konsep ideal. Biasanya kalau ideal itu yang ditawarkan keadilan sosial yang tinggi, solider, etika kuat, spiritualitas kuat, secara materi cukup dan lain sebagainya, itu kan yang dipamerkan begitu. Kelebihannya di konsep. Tapi kemudian ada resikonya, banyak yang mengkritik konsep-konsep seperti ini terlalu idealistik. Ada yang menganggapnya agak utopian. Sulit diterapkan apa adanya karena dunia tidak semurni itu. Nah, ini untuk konsep-konsep ideal komunal. Jadi, ada positifnya, ada negatifnya. Apapun pola tipe masyarakat di mana kita hidup, memang ini kan karya manusia. Selalu ada kurangnya. Baik. Ini paling tidak kita kenali dulu medan kita ya, arena kita. Kita ini desa apa kota, tradisional apa modern, teknologis apa kapitalis, apa kita hidup di masyarakat yang komunal ideal. Baik, ini wadahnya. Saya lanjutkan. Ini prosesnya. Saya pinjamkan teori, ini sebenarnya dulu pernah kita bahas. Coba dicari ya, sesi ngaji filsafat yang tokohnya Louis Mumford. Beliau melihat masyarakat itu berkembang. Jadi kalau tadi kan seolah-olah ini kota, ini desa itu kan. Seolah-olah ini modern, ini tradisional, kategorinya kaku. Tapi kata Louis Mumford, bahkan peradaban manusia pun berkembang seperti makhluk hidup. Dari lahir sampai nanti mati. Apa kota-kota masyarakat bisa mati, Pak? Bisa. Dalam sejarah banyak peradaban yang musnah. Coba kita lihat teorinya Mumford ini, evolusi peradaban. Diawali ekopolis, berkembang jadi polis, semakin membesar jadi metropolis, tambah besar lagi jadi megapolis. Terus tiranopolis. Tiranopolis ini tidak ada hubungannya dengan T-Rex ya. Bukan kok tambah gede sak dinosaurus jadi tirano, enggak. Ini maksudnya sebenarnya ini mulai mundur. Karena jadi tiranik, tiran, despotik. Pemimpinnya mulai tiran. Dan pada akhirnya nekropolis. Nekropolis itu kotanya mati. Sudah. Coba kita lihat, sekarang kita ini ada di mana ya? Yang pertama ekopolis. Ekopolis itu manusianya masih hidup sederhana, selaras dengan alam. Kotanya masih kecil, teratur, menyatu dengan lingkungan. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya masih harmonis. Ini ekopolis, masih menyatu dengan alam. Berkembang, tambah modern. Lahir namanya polis. Jadi pusat kebudayaan, pendidikan mulai maju, politik berkembang, warganya berpartisipasi secara aktif. Kenal demokrasi, kenal humanisme, ini mulai. Biasanya dicontohkan Athena, Yunani. Yunani itu isinya polis-polis. Simbol orang menyebutnya dimulainya peradaban rasionalnya manusia. Itu era dari ekopolis jadi polis. Kalau ekopolis itu masih dekat dengan alam, polis ini manusia mulai menonjol dengan akal budinya. Tambah besar metropolis.
Kita kenal ya istilah metropolitan. Kotanya tambah besar, aktivitasnya tambah banyak, ekonomi, perdagangan, industri meningkat. Modern sekarang metropolis itu, tapi dimulai dehumanisasi, mulai orang materialistik, mikir senangnya sendiri, nyari enak, itu metropolis. Mulai individualistiknya kelihatan. Metropolis berkembang, tambah besar melahirkan megapolis. Ini kalian akrabkan dengan istilah mega ya. Ini maksudnya besar. Maksudnya besar bukan. Megapolis itu kota yang sudah meraksasa. Ini sudah. Kalau di Louis Mumford itu digambarkan seperti New York. Saya tidak tahu, mungkin beliau yang sudah melihat langsung seperti apa peri kehidupan di New York sana. Jadi kota raksasa yang manusianya sudah makin bergantung pada teknologi dan sistem birokrasi. Kehidupan jadi impersonal sudah. Jadi meluas tanpa batas yang terukur sudah. Ini megapolis. Kita sering menyebut dulu Jakarta itu metropolitan, Surabaya kota metropolitan. Nah ini tapi ada yang berkali lipat dari itu megapolitan. Nah, jadi puncak dari aspek keluasannya itu megapolitan. Nah megapolis ini pada akhirnya juga akan turun. Mulai deklinasi, mundur. Karena hidupnya sudah mulai tidak manusiawi. Manusianya terpinggirkan, tersingkirkan. Masuklah fase tiranopolis. Jadi kota ini dikuasai oleh tiran. Dikuasai oleh elit tertentu, kelompok tertentu, atau sistem tertentu yang mengekang kebebasan warganya karena khawatir kehilangan kenikmatannya, khawatir kehilangan kekuasaannya, khawatir kehilangan privilege-privilege-nya. Mulai muncul tiran. Lama-lama penindasan yang berkelanjutan, kezaliman yang berlarut-larut memunculkan situasi terakhir nekropolis. Kotanya sekarang mati. Mati secara spiritual. Jadi mungkin secara materi kelihatan tambah canggih, tapi secara spiritual mati sudah. Nilai kemanusiaan mati, hubungan sosial membusuk. Jadi pada akhirnya ya dia jadi sampahnya peradaban. Jadi nanti ada banyak cerita-cerita kota itu yang justru jadi contoh jelek. Karena jahiliyahnya, karena angkara murka masyarakatnya. Dia sudah mengalami nekropolis. Sudah mati secara spiritual. Nah, coba ya, kita ada di mana sekarang? Ekopolis, atau polis, atau sudah metropolis, atau kita sedang kebingungan di megapolis, atau kita sedang stres karena tiranopolis, atau sebenarnya kita sudah mulai mati hati kita, mati pikiran kita mulai apatis, mulai tidak percaya apa-apa. Mulai menganggap bahwa semua di sekitar kita palsu. Mulai kita masuk fase nekropolis. Oke, nanti mulai banyak tema kita kan krisis sosial, krisis politik. Itu biasanya diawali di metropolis, semakin meningkat di megapolis, puncak parahnya di tiranopolis, dan finish kehancurannya ada di
nekropolis. Kota yang mati. Baik, ini perkembangan ya. Yo, setelah mati kemungkinan hidup lagi insya Allah. Karena kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun kan sejarah itu siklus. Di manusia tumbuh, berkembang, matang, stagnan, kemudian menurun, kemudian tambah parah, kemudian hancur. Setelah hancur apa? Lahir lagi. Berkembang lagi. Sama dengan konsepnya Ronggowarsito. Jadi dulu pernah kita bahas ya, wolak-wali ing jaman. Bagaimana peradaban ini berputar dari zaman Kala Seba, kemudian Kala Tidha, kemudian Kala Bendu. Terus Kala Seba lagi, atau Kala Suba, terus Kala Tidha, terus Kala Bendu. Diawali dari hidup nyaman, makmur. Biasanya kenyamanan dan kemakmuran itu membuat orang terlena karena takut kehilangan kenyamanannya. Maka dari Kala Suba melahirkan Kala Tidha. Kala Tidha itu zaman mulai goncang. Orang mulai egois. Nyari enaknya sendiri, tidak mau kesenangannya direnggut. Yang berkuasa tidak mau diturunkan, ingin berkuasa terus. Yang kaya khawatir miskin. Nah ini mulai zaman Kala Tidha. Kala Tidha kalau berlarut-larut menghasilkan Kala Bendu. Kala Bendu ini zaman kehancuran total sudah. Angkara murka merajalela di mana-mana. Tapi tidak usah khawatir, pada saatnya akan muncul Ratu Adil. Seorang figur tokoh penyelamat yang menginisiasi perjuangan perbaikan situasi. Sampai nanti melahirkan Kala Suba kembali. Sampai makmur kembali. Tapi setelah makmur ya kumat lagi, terus Kala Tidha. Setelah itu, nah itu siklus Ronggowarsito. Sama seperti Ibnu Khaldun. Jadi ya tinggal kita baca saja zaman kita sekarang ada di titik mana. Kalian tidak harus segelisah itu, Pak, ini hancur sudah, Pak, negara kita, zaman kita rusak semua. Ya biar saja, nanti kalau sudah hancur total kan lahir lagi yang baru. Ya, jadi tabiatnya zaman itu begitu memang. Naik puncak, susut, turun, hancur, tumbuh lagi yang baru. Cuma ya nasibmu kamu lahir di bagian yang hancur-hancuran. Oke ya. Nah ini teorinya Malford. Oke, sekarang kita mulai tema kita ya, krisis sosial dan krisis politik. Saya awali dari identifikasi penyakitnya dulu. Sosial ya, krisis sosial apa saja sih yang hari ini kita hadapi? Ya sebenarnya banyak, cuma kan tidak mungkin saya sampaikan semuanya dari buku-buku. Saya ambil yang rasanya relate saja dengan kita. Paling tidak untuk menyadarkan kita agar senantiasa waspada, senantiasa sadar. Ada krisis-krisis yang kalau kita tidak hati-hati akan menghancurkan kita. Yang pertama, ini yang paling kelihatan. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Jurang antara yang kaya dan yang miskin yang semakin lebar. Jangan senang-senang dengan kesenjangan yang tambah lebar ini. Potensi konfliknya besar. Termasuk akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang tidak merata. Jangan santai saja. Kalau lihat kesenjangan semacam ini, kenapa? Potensi ledakannya besar. Jadi ketika yang kaya dan yang miskin jaraknya terlalu jauh, ya nanti Karl Marx meramalkan mesti terjadi revolusi.
Ketika orang pinter dan orang tidak pinternya jaraknya terlalu jauh juga potensi konfliknya besar. Jadi jangan dikira, ala Pak santai saja urusannya masing-masing. Salahnya sendiri, yang sana males jadi tidak kaya. Lebih kreatif yang sini jadi dia tambah kaya, tambah kaya. Iya sih, dengan logika kapitalisme itu memang haknya mereka untuk berikhtiar dan kemudian jadi kaya. Tapi jangan lupa, kalau kesenjangan itu semakin senjang, semakin jauh, potensi konfliknya besar. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Jangan bangga kalian yang kaya, terus salah dewe yang melarat terus nasibmu, kan jangan sekedar itu. Jadi potensi rusuhnya, konfliknya, kemarin yang demo sampai menjarah-jarah itu kan ada situasi ini sebelumnya. Orang melihat, wah sana kok enak terus ya hidupnya, saya kok susah terus hidupnya. Ini potensi stres secara pribadi, potensi konflik secara sosial besar. Jangan santai-santai dengan situasi semacam ini. Yang kedua, krisis sosial hari ini. Krisis identitas dan polarisasi. Hari ini kita semakin terfragmentasi, kita semakin pecah-pecah. Adanya, seperti minggu lalu lah, adanya media sosial, teknologi informasi, teknologi komunikasi, itu harusnya kan membuat kita semakin tersambung. Tapi paradoknya justru membuat kita semakin terpecah. Hari ini setiap kali ada berita, kita pecah. Satu pro, satu kontra. Jadi berita apapun, kasus apapun. Jadi ini yang kemudian berpotensi membuat chaos. Ada konflik basisnya agama, basisnya etnis, ideologi. Bahkan ada konflik basisnya penggemar artis. Satu mengidolakan siapa, satu mengidolakan siapa. Itu pun ya bisa tawuran di medsos. Belum lagi yang cowok-cowok, klub sepak bolanya siapa. Itu juga bisa konflik. Jangankan klubnya, mungkin yang satu idolanya Messi, yang satu idolanya Ronaldo, terus bisa tawuran. Ada beberapa kasus itu kan sampai bunuh-bunuhan, hanya gara-gara itu. Jadi panas-panasan di medsos, terus ketemuan langsung konflik. Media sosial yang harusnya menyambungkan, tapi ya berfungsi justru menguatkan ego kita. Kan dulu ada istilah echo chamber. Echo chamber itu ya kayak gema saja, ruang penuh gema. Jadi kita itu dilayani oleh medsos dengan cara menggemakan suara kita. Menggemakan suara kita itu dia akan mensuplai hobi kita, selera kita, keinginan kita, ideologi kita. Sehingga kita merasa berarti aku itu memang benar. Berarti aku itu memang tidak salah. Buktinya apa? Loh ini loh berita ini, berita itu, ada pendukung ini, pendukung itu. Jadi itu yang hari ini jadi kegelisahan bersama. Kita semakin terfragmentasi. Padahal harusnya kita punya fasilitas komunikasi yang canggih, kita semakin tersambung. Tapi faktanya kita semakin tersekat. Kayak apalagi kemudian melahirkan intoleransi. Sekarang lebih ngeri lagi, ada cancel culture. Jadi budaya saling membatalkan. Yuk kita cancel saja yuk. Nah. Oke, baik. Ini kegelisahan kedua kita ya, dari sisi sosial. Yang ketiga, terusannya tadi, kohesi sosial runtuh. Jadi kita semakin nyari enak kita sendiri, kebersamaan kita hancur.
tradisi gotong royong melemah, kita saling curiga. Karena memang ada banyak presiden yang membuat kita saling curiga. Jangankan yang penting, kadang-kadang kita dapat telepon saja, itu sekarang mau ngangkat kan ragu-ragu. Ini jangan-jangan telepon iklan ini jangan-jangan mau nipu ini jangan-jangan, ya kita mulai waspada kemana-mana sekarang. Kita serba curiga. Kebersamaan di antara kita, kohesi yang mengikat kita mulai melemah. Belum lagi krisis moral, disorientasi nilai, ini berita-berita kriminal. Hampir semua TV itu punya channel berita kriminal dan tidak pernah ada liburnya. Tiap hari itu puluhan peristiwa kriminal terjadi. Dan krisis kepercayaan, ini sudah banyak dijelaskan ya, post-truth society. Hidup kita hari ini bergelimang kebohongan. Sampai di titik kita tidak percaya lagi dengan kebenaran. Hari ini kalian kan ada berita apa saja itu sekarang mulai curiga. Ini benar enggak sih? Kalau dulu kalau tidak ada gambarnya mesti hoax, tidak ada videonya mesti hoax. Sekarang gambar bisa dibikin, video pun bisa dibikin dengan AI. Akhirnya kita tidak percaya lagi dengan gambar, dengan video. Pada akhirnya kita tidak akan percaya apa saja. Ini nanti kita jatuh pada krisis nilai, krisis kebenaran. Ada apa saja kita tidak percaya sudah. Padahal hidup ini memerlukan sandaran kebenaran. Tapi kalau kita sudah tidak yakin apa saja, sulit kita melangkah sudah. Nah ini krisis-krisis sosial. Saya tidak nyebut semuanya biar kalian tidak tambah gelisah. Kita geser sedikit. Krisis politik. Krisis politik yang paling kelihatan hari ini apa? Menurunnya kepercayaan pada pemerintah, bahkan pada demokrasi. Korupsi, oligarki, politik uang, itu kan jadi akar itu semua sudah. Ya saya bilang tadi, ada presidennya. Sama seperti pada kebenaran tadi. Jadi hari ini banyak orang nganggep apa sih gunanya pemerintah, apa sih gunanya DPR, apa gunanya parlemen. Mungkin banyak di antara kalian yang membunyikannya sebagai bikin ruwet saja, bikin susah saja. Karena mungkin ada presiden-presidennya. Entah benar atau tidak anggapan ini, tapi yang jelas kepercayaan pada pemerintah, pada demokrasi itu menurun. Kalau ada yang bilang bahwa DPR itu mewakili kita loh, mewakili rakyat loh, kalian paling senyum aja ya. Atau jangan-jangan ketawa. Kenapa? Kita mulai ragu-ragu sudah. Nah, itu problem besar. Ya tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Di mana-mana. Situasi globalnya memang seperti ini. Kemudian yang kedua, terjadi polarisasi politik. Politik identitas menguat. Partai atau kelompok-kelompok tertentu itu biasanya memainkan ini. Agama, suku, ras untuk mobilisasi politik. Tadi di awal saya bilang, dunia sosial itu kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Kesepakatan. Kalau itu kesepakatan berarti logikanya kesepakatan dalam jumlah besar akan mengalahkan kesepakatan jumlah kecil. Itu nanti kan kita menyebutnya suara terbanyak akan menang. Dengan logika seperti ini ya partai-partai, orang yang nyalon itu yang dikejar suara. Pada akhirnya dia memanfaatkan segala macam strategi untuk menang, termasuk
dengan politik identitas tadi. Terus lebih memainkan strategi bagaimana caranya dapat suara banyak, yang lain biar dapat sedikit kan gitu. Kadang-kadang dilakukan dengan cara politik-politik kotor, menyerang yang lain, atau politik identitas tadi. Baik, tidak saya perpanjang di sini biar kalian tidak sedih. Nah, ada lagi problem, krisis kepemimpinan. Minim pemimpin yang jujur, visioner, berintegritas. Kita ketemu banyak pemimpin yang lebih fokus pada citra daripada kinerja. Banyak pemimpin populis yang menjual janji tapi miskin solusi. Ini gelisah kita. Semoga kalian besok kalau jadi pemimpin tidak begini karaktermu. Saya tidak tahu, kalau mahasiswa gini mungkin masih idealis ya, tapi begitu masuk ke circle yang lebih tinggi, kepemimpinan atau perwakilan, itu kadang-kadang idealismenya luntur. Semoga kalian tidak luntur ya. Diingat-ingat sejak sekarang, saya besok jangan begitu. Apapun yang jelek yang kamu lihat hari ini, ingatkan dirimu, kalau saya di situ besok saya tidak boleh begitu. Itu. Kalau bahasanya Al-Quran, jadikan ibrah. Jadi momen-momen negatif yang ada di sekelilingmu, itu selain keprihatinan untuk dicarikan solusi, jadikan dia ibrah buatmu besok. Bila perlu kamu tulis, sehingga besok kapan-kapan mungkin kamu di posisi yang sama, kamu baca-baca, sadarkan dirimu, iya, dulu saya sudah janji tidak begini. Kemudian ada disinformasi politik, manipulasi digital, ada buzzer, pasukan cyber untuk menggiring opini, AI politik, kalau ini sudah berkali-kali dijelaskan di mana-mana. Belum lagi krisis-krisis global, pertarungan kekuatan besar, Amerika, China, Rusia, itu yang besar-besar. Belum lagi perang, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Sekarang perang itu kan malah manusianya tidak terlibat sih, perangnya pakai drone. Jadi tentaranya aman, yang kena yang sipil-sipil kena drone. Nah ini kayak gini, belum perang informasi. Jangan dikira berita-berita perang itu lugu saja menceritakan fakta, mereka juga memainkan psikologi kita. Belum lagi betapa gregetannya kita, lembaga-lembaga seperti PBB, WHO. Itu kok lamban sekali sih, kok ndak cak-cek gitu loh, sat-set gitu loh, kan kita sering jengkel begitu. Ini sebenarnya ya bagian dari krisis-krisis politik kita hari ini. Ini problem-problem besarnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sejak tadi gelisah terus, kita sejak tadi galau terus, ada problem-problem sosial dan politik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita saja ya, tidak usah kemana-mana. Yang pertama, mari kita membangun kesadaran diri, sadar akan identitas kita, akar kita. Mari kita mengenali diri kita, sejarah bangsa kita, agama kita, budaya kita, nilai-nilai kita. Jangan mau diombang-ambingkan oleh tren, oleh viral. Mari kita punya prinsip, meskipun tidak harus ketinggalan informasi. Karena tanpa kesadaran diri, kita tidak tahu siapa kita, apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus menuju. Ini di hampir semua tema, kesadaran diri ini penting.
Yang kedua, critical thinking. Latihanlah berpikir kritis. Hari ini teman-teman harus mampu memilah ini opini, ini fakta. Ini komentarnya orang, ini kenyataannya. Ini pendapatnya orang ini. Kalau ini fenomenanya. Ini bagi saya penting hari ini. Kadang-kadang komentarnya orang kita anggap kenyataannya, faktanya. Tidak, kalau itu komentarnya orang bisa saja cocok untuk kita, bisa juga tidak cocok. Untuk ini menurut saya diperlukan kemampuan kritis, critical thinking. Jangan mudah terjebak propaganda, apapun jenis propagandanya, politik bahkan agama. Sering-sering bertanya, kalau kalian dapat informasi apapun, coba tanyakan, ini yang ngomong siapa? Kepentingannya apa? Datanya mana? Argumen yang dia pakai apa? Coba kita sering-sering tanyakan ini. Karena sekarang seperti saya bilang tadi, kita sulit membedakan kebenaran dengan kepalsuan. Karena kepalsuan sekarang tambah canggih. Jadi orang menyebutnya seperti dulu pernah kita bahas yang Prodiat. Dia bilang sekarang itu eranya hyperreality. Jadi realitas sekarang sudah hyper, sudah yang disebut realitas itu bukan kenyataan yang ada, tapi bisa juga kenyataan yang dibuat secara sengaja untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang kedua ya, yang penting. Jadi kita harus melek informasi, kita harus kritis biar tidak terjebak oleh hoax. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memupuk daya empati. Karena di situ kunci kemanusiaan kita. Kita harus tetap peduli, tapi jangan mudah terprovokasi. Kalian boleh marah pada ketidakadilan, tapi jangan sampai kalian jadi alat oleh para politisi. Perbanyak dialog, saling memahami, bukan menebar kebencian kemana-mana. Bedakan antara aktivisme yang sehat dengan kemarahan yang impulsif, yang tidak terkendali di media sosial ini. Ini untuk menjaga kemanusiaan kita. Yang keempat, penting bagi kalian kuasai ilmu, teknologi, dan keterampilan. Ini akan membuatmu lebih safe. Perbanyak skill. Mungkin kalau hari ini ya kalian perlu skill yang berhubungan dengan data, dengan AI, ekonomi digital, komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Kalian perbanyak itu. Kalau kata Tan Malaka kan ilmu dan logika itu senjata yang paling efektif melawan penindasan. Karena kalau kalian sudah logikamu jalan, ilmumu memadai, bahkan orang tidak akan bisa menindasmu, menipumu, dan lain sebagainya. Maka yang keempat, kuasai ilmu, teknologi, dan keterampilan hidup. Yang kelima, pertahankan moral, empati, dan spiritualitas. Ini salah satu pilar yang menegaskan kemanusiaanmu. Dunia hari ini mungkin orang menyebutnya kering dari makna. Maka kita yang harus menjaga spiritualitas. Kita harus menjaga empatik, akhlak, kesederhanaan. Seperti yang dipesankan oleh tokoh-tokoh kita, Ki Hajar, Hamka, dan lain sebagainya. Kemudian penting juga kita ayo terlibat langsung di lapangan, tidak hanya komentar dari kamar.
Mari kita yuk buat circle kecil-kecilan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Mungkin di sekolah, di kampus, atau online. Mari melakukan aksi nyata. Mungkin jenisnya pendidikan atau aksi lingkungan atau literasi KUMKM lah. Ayo kita perbanyak ini. Jadi mari kita tunjukkan bahkan tanpa politik dan para politisi praktis, kita bisa memberi banyak kontribusi. Dan penting yang terakhir, kita mandiri secara ekonomi. Kita fokus ke sini. Kalau sudah mandiri secara ekonomi itu lebih aman. Jangan nunggu saja, tapi ayo aktif untuk mandiri secara ekonomi. Kadang-kadang kita jadi mudah dijajah, mudah dikendalikan, mudah diarahkan ketika kita tergantung secara ekonomi. Keberhasilan kita di antara kuncinya ya mandiri secara ekonomi. Baik, ada berapa tadi yang harus kita lakukan? Sadar diri, mampu berpikir kritis, tetap peduli, jangan mudah terprovokasi, kuasai ilmu, teknologi, keterampilan hidup, pertahankan moral, empati, dan spiritualitas, terlibat secara konkret di lapangan dengan komunitas, tidak hanya di kamar dengan komentar-komentar, dan mandirilah secara ekonomi. Ini bagi saya jalan yang membuat kalian aman di tengah krisis-krisis sosial dan politik yang tadi menggelisahkanmu.